Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Sisilia Luruknahak, CPNS gelombang ke-14 Angkatan 323 dari kelompok 1. Dalam video ini, saya akan memberikan refleksi dan menjelaskan materi apa yang saya peroleh dalam agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan pemateri Bapak Daud Amarato DSPT MSI. Berikut adalah refleksi saya tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak di lingkungan kerja. Dalam menjalankan peran dan fungsi, PNS harus menerapkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang dimaksud berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nilai dasar berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci responsif, kualitas, dan kepuasan. Contoh perilaku berorientasi pelayanan. Kode etik meningkatkan kecepatan penyelesaian pada masyarakat. Best practice, pemberian materi saat pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan media digital sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bad practice, memberikan tugas latihan tanpa diberikan penjelasan mengenai tugas tersebut. Nilai dasar akuntabel. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kunci integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Contoh perilaku akuntabel. Kode etik menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Best practice memberikan penilaian terhadap tugas yang telah dikerjakan peserta didik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bad practice memberikan penilaian kepada peserta didik secara subjektif. Nilai dasar kompeten. Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kunci kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, dan ahli di bidangnya. Contoh perilaku kompeten. Kode etik meningkatkan kompetensi. Best practice memberikan kinerja terbaik dengan aktif mengikuti kegiatan webinar yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Bad practice mengajar dengan menggunakan metode yang sama dan tidak pernah berubah. Nilai dasar harmonis. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kunci, peduli, perbedaan, dan selaras. Contoh perilaku harmonis. Kode etik membangun lingkungan kerja yang kondusif. Best practice menghargai perbedaan dengan cara menghormati agama dan kepercayaan masing-masing dan tidak membeda-bedakan latar belakangnya sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Bad practice berinteraksi dan membantu hanya dengan rekan kerja yang seiman dan sepandangan karena merasa bukan dari latar belakang yang sama. Nilai dasar loyal. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kunci, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Contoh perilaku loyal. Kode etik, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Best practice menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Bad practice tidak dalam kondisi siap saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nilai dasar adaptif. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kunci, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Contoh perilaku adaptif, kode etik, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
Best practice melakukan inovasi dengan menggunakan aplikasi digital untuk menambah atau membuat materi pembelajaran yang lebih menarik, misalkan melalui video pembelajaran ataupun kuis secara online. Bad practice melakukan pembelajaran kepada peserta didik hanya dengan cara konvensional tanpa mau melihat dan mengikuti adanya perkembangan digitalisasi. Nilai dasar kolaboratif. Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis. Kata kunci, kerjasama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Contoh perilaku kolaboratif, kode etik, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Best practice, kesediaan bekerja sama dengan MGMP sekolah untuk membuat soal penilaian tengah semester. Bad practice, menolak bergabung dalam MGMP guru mapel di lingkungan sekolah. Pesan dan kesan pada agenda kedua. Selama mengikuti pembelajaran di agenda kedua bersama Bapak Daud Amarato adalah tersampainya isi materi tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak karena Bapak Daud sangat menguasai isi materi dan sangat detail saat menjelaskan materi-materi tersebut. Dan juga ada sisi tanya jawab yang dimana memberi ruang kepada peserta lacar untuk bertanya maupun menjelaskan sehingga lebih memahami materi-materi tersebut. Lalu saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari tugas-tugas yang saya terima sebagai bekal untuk menjalankan fungsi dan tugas pokok saya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian video refleksi saya pada agenda kedua ini. Terima kasih.